Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randy Wandra, NPM 18510047, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan cara mengurus jenazah. Poin pertama itu cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah merupakan fardu kifayah, yang artinya jika sudah satu orang yang memandikan jenazah, maka tidak ada kewajiban bagi yang lain untuk melaksanakan. Syarat-syarat memandikan jenazah: yang pertama, beragama Islam, baligh, berakal ataupun sehat mental. Syaratnya yaitu berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum mandi jenazah, amanah, dan menutupi aib jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan yaitu beragama Islam, ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Jenazah tidak mati syahid, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi yang sudah meninggal, tidak wajib dimandikan. Ketentuan mandi jenazah: yang pertama, orang yang paling utama memandikan dan mengafani jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat, kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandung, keluarga dekat yang laki-laki, dan istri. Orang yang paling utama memandikan atau mengkafani jenazah perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita, serta suami. Yang memandikan jenazah anak laki-laki boleh perempuan, sebaiknya untuk jenazah anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya. Jika seseorang perempuan meninggal sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami, atau sebaliknya seseorang laki-laki meninggal sementara yang hidup hanya perempuan saja dan tidak mempunyai istri, jenazah tersebut tidak dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan oleh seseorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Perlengkapan wajib untuk memandikan: yang pertama, sabun, air yang diberikan, bubuk kapur barus atau pewangi tanpa alkohol, sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas, potongan atau gulungan kain kecil, handuk, dan kain khusus basahan. Langkah-langkah memandikan jenazah: yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain tutup dari jenazah dan gantikan dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut gigi, lubang hidung, lubang telinga, selah ketiak, selah tangan dan jari kaki serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun belakang dengan cara tekan perut perlahan supaya kotoran yang ada di dalam keluar. Yang enam, siram atau basah seluruh anggota tubuh jenazah dengan sabun. Yang ketujuh, siram atau basahkan dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan terdahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Miringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kiri sebelah belakang. Yang 10, bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang 11, siram dengan air kapur barus. Yang ke-12, jenazah kemudian
diwudukkan seperti orang yang berwuduk sebelum sholat. Yang selanjutnya, pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalikkan atau menggosok anggota tubuh. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengetahui badannya, wajib dibuang atau dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah dikafani, tidak perlu diulang mandinya, cukup dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas atau dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Dan yang terakhir, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Sebaiknya menggunakan air kapur barus. Yang selanjutnya, cara mengkafan jenazah. Mengkafan jenazah berarti menutupi atau membungkus seluruh tubuh jenazah dengan sesuatu walau hanya sehelai kain. Adapun doa mengkafani jenazah yaitu Allahumma tahhirhu kama tahhara hazat dufunu wa albishu bilisabat taqwa bijamilhu bidufanin madafantu ilaihi. Tata cara mengkafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki, yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai sehingga 3 lapis. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas bagian kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang seperti lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan pada posisi sebelah kanan terlebih dahulu, barulah disusul bagian kiri. Yang kelima, kemudian ikatkan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Yang keenam, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh bagian badan mayat, maka tutuplah bagian kepala dan kakinya yang terbuka dengan daun, kayu, rumput atau kertas. Untuk mengkafani jenazah perempuan, yaitu yang pertama, lembaran pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan. Yang kedua, lembaran kedua berfungsi sebagai kerudung kepala. Lembaran ketiga berfungsi sebagai baju kurung. Lembaran keempat berfungsi untuk menutupi pinggang hingga kaki. Lembaran kelima berfungsi untuk menutup pinggul. Berikut cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain yang terletak di atas kain kafan yang ditaburi oleh wangi-wangian atau kapur barus. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang kemudian akan mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikanlah sarung, pakaikanlah baju kurung, dandani rambut dengan 3 dandan, lalu julurkan ke belakang. Yang ke-8, pakailah kerudung. Yang seterusnya, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Dan yang terakhir, ikatlah dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Itu yang selanjutnya, cara mensolatkan jenazah. Hukum sholat jenazah.
merupakan fardu kifayah, yakni kewajiban yang dilakukan secara bersama-sama atau bukan perorangan. Adapun rukun-rukun sholat jenazah, yakni yang pertama niat, berdiri bagi yang mampu, melakukan 4 takbir, mengangkat tangan pada takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat, berdoa untuk jenazah, dan salam. Adapun niat jenazah perempuan, yaitu usolli ala hadhil maiti arba'a raka'atin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat atas mayit ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Adapun niat untuk jenazah laki-laki, yaitu usolli hadzal maiti arba'a raka'atin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya sholat jenazah atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Waktu dan tempat sholat jenazah. Sholat jenazah bisa dilakukan kapan saja kecuali di 3 waktu, yakni pada saat matahari terbit hingga ia akan meninggi, matahari tepat berada di tengah langit saat matahari hampir terbenam. Tata cara dan bacaan sholat jenazah. Ada beberapa tata cara dan juga bacaan sholat jenazah. Yang pertama, takbir pertama. Setelah membaca niat, segera melakukan takbiratul ihram. Ini dengan mengangkat tangan di atas, dengan ini meletakkan tangan di atas pusar, sebagaimana sholat pada umumnya. Lalu bacalah surah Al-Fatihah yang memiliki makna seperti biasanya. Yang kedua, takbir kedua. Takbir ini dilakukan sebagai mengangkat tangan setinggi telinga dengan sejajar bahu, kemudian kembalikan letakkan di atas pusar. Setelah itu membaca sholawat Nabi dan bisa memilih sholawat Ibrahimiyah yang dianggap lebih afdol, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga yaitu takbir ketiga, membaca takbir sambil mengangkat tangan hingga setinggi telinga dan sejajar bahu. Doa untuk jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simmal aqwalahu mudalhu wasilahu bil ma'izid tasiwal barat wa naqihi minal qotaya kama naqatis taubal abyadu minan danas wabidin iramin yahu khairan min ahlil wa zaujan khairan min zauji wa adkhilhul jannata wa alimin azbin wabri min azbinar, yang artinya Allah ampunilah dan rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, luruskanlah kuburnya, luaskanlah kuburnya
dan mandikanlah ia dengan air salju atau embun, dan sucikanlah ia dari seluruh kesalahan, seperti bersihkan kain putih dari kotoran. Untuk jenazah perempuan, doanya yaitu Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi'man qalaha wa'fir laha bi'watil wal barat. Yang keempat yaitu takbir keempat, sambil mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar dengan bahu, lalu letakkan tangan di atas pusar, lalu berdoa dengan doa jenazah dengan orang-orang yang ditinggalkan, yakni Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya, dan jangan kebaik kami peninggalannya, ampunilah kami dan ampunilah dia. Dan yang kelima yaitu salam, yakni mengucap salam sambil memalingkan kepala ke kanan dan kiri sebagaimana sholat biasanya. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.